Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diperlihatkannya dengan seseorang yang sedang duduk di tengah gurun pasir bernama Ningki. Dan dia bersama rombongannya memakai jubah dengan menaiki kuda untuk melakukan sebuah misi. Namun di perjalanannya, mereka harus berhenti, dikarenakan saat itu mereka melihat banyak mayat di sana. Hal itu membuat mereka ingin memeriksanya. Yang ternyata itu hanya sebuah jebakan yang membuat mereka diserang oleh para bandit di sana, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun dikarenakan para bandit sangatlah banyak, hal itu membuat Ningki dan teman-temannya kewalahan untuk melawan mereka. Bahkan hanya menyisakan Ningki seorang, yang membuatnya sangatlah marah melihat teman-temannya telah dibunuh oleh mereka. Sehingga dengan jurus pedang yang ia miliki, membuat ia harus membantai para bandit tersebut dan hanya seorang diri. Singkatnya, di malam harinya, terlihat sebuah sukumu yang sedang melakukan suatu ritual untuk membunuh salah satu wanita yang berada di sana. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang putri dari kerajaan Tang yang bernama Putri Liu. Namun salah satu pelayannya rela bertukar posisi dengan Putri Liu agar sang putri bisa melarikan diri dari sana. Sehingga pelayannya pun rela berkorban untuk sang putri dalam profesi pembakaran tersebut. Namun tetua suku di sana menyadari dan melihat jika itu bukanlah sang putri, melainkan pelayannya. Sehingga ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar sang putri yang sedang melarikan diri. Hingga pagi pun tiba, namun pengejaran masih berlangsung, sehingga kereta kuda sang putri pun harus berhenti dikarenakan pasukanmu telah berhasil menangkap mereka. Namun tiba-tiba kereta kuda lainnya pun datang, yang membuat satu persatu pasukan sukumu mati hanya dengan sebilah pisau. Yang ternyata pisau tersebut telah dikendalikan oleh seseorang, dan dia merupakan Master Lu dari kerajaan Tang yang misinya untuk menyelamatkan sang putri. Sementara di tempat lain, yang pada akhirnya Ningki pun kembali ke kota Huang yang merupakan perbatasan kerajaan Tang. Hal itu membuat semua warga di sana sangatlah senang. Namun ketua Su yang merupakan salah satu jenderal dari kerajaan Tang merasa terkejut dikarenakan hanya Ningki seorang yang selamat dan kembali ke kota tersebut. Bahkan mendengar kembalinya Ningki ke kota membuat Sang-Sang langsung menemuinya dengan bahagia melihat Ningki yang kembali dengan selamat. Dan Sang-Sang ini merupakan adik angkat dari Ningki. Sedangkan di kerajaan Yan terdapat sebuah kuil bernama Kuil Siling yang merupakan kuil sekte sesat. Dan di sana terlihat seseorang pangeran dari kerajaan Yan bernama Longking yang sedang melakukan suatu ritual agar kultivasinya bisa menjadi lebih kuat. Sehingga hal itu membuatnya harus mengingat kembali ke masa lalunya. Yang mana dahulu sang kaisar kerajaan Yan yang merupakan ayahnya memaksanya untuk pergi ke kuil Siling agar kultivasinya menjadi lebih kuat untuk melindungi kerajaan Yan nantinya. Dan jika tidak maka ayahnya itu akan membunuh ibunya, yang membuat Longking harus mengikuti perintah dari sang ayah. Bahkan tidak hanya itu, tujuan kuil Siling dibangun dikarenakan mereka harus menemukan pangeran neraka untuk memperkuat kuil Siling dalam menyerang kerajaan Tang. Sementara di kota Huang, terlihat Putri Liu bersama pengawalnya telah sampai di sana. Dengan segera ia pun turun dan menemui ketua Su, yang saat itu sang putri meminta prajurit terkuat yang berada di kota tersebut yang bertujuan untuk mengawalnya kembali ke kerajaan Tang. Sehingga ketua Su memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan sang putri menemui beberapa prajurit terkuat yang mereka miliki. Dan sampailah di sana, sang putri pun melihat Ningki bersama prajurit lainnya sedang melakukan permainan dan mabuk. Hal itu membuat sang putri merasa tidak percaya jika mereka ini merupakan prajurit terkuat di kota itu. Sang putri yang sangat marah atas kelakuan mereka saat ini membuat Ningki yang setengah tidak sadarkan diri langsung mengerjai sang putri dengan menggunakan bunglon kesayangan miliknya. Dan hal itu membuat sang putri ketakutan dan segera pergi meninggalkan mereka.
Setelah itu Ningki pun bertemu dengan Ketua Su di kediamannya dan mereka pun mengobrol layaknya seorang teman. Dikarenakan saat ini Ningki merupakan prajurit terkuatnya yang sudah dilatih dan dibesarkan sejak kecil. Oleh karena itu sang ketua pun memerintahkannya untuk mengawal sang putri kembali ke kerajaan Tang. Yang hal itu membuat Ningki menolak perintah tersebut dikarenakan 2 bulan lagi dia akan mengikuti tes di perguruan Tang. Dan saat ini ia sedang berlatih agar dirinya bisa lolos dalam ujian tersebut. Namun sang ketua mengatakan jika Ningki berhasil mengawal sang putri dengan selamat, kesempatan dirinya untuk masuk pun semakin besar dikarenakan perguruan itu merupakan milik kerajaan Tang. Dan dengan menyadari hal itu, Ningki pun menyetujui perintahnya untuk mengawal sang putri. Sementara di istana kerajaan Tang, sang kaisar yang bernama Kaisar Li telah mendapatkan laporan jika saat ini putrinya sedang dalam perjalanan pulang, sehingga sang Kaisar Li pun memerintahkan pasukannya untuk menyusul sang putri. Dan singkatnya keesokan paginya, saat itu Ningki bersama Sangsang sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan mengawal sang putri. Yang hal itu membuat Sangsang menjadi sedih dikarenakan dia akan meninggalkan tempat kediamannya tersebut. Dan Ningki yang sudah keluar dari gerbang kota Huang, tiba-tiba Ketua Su pun memanggil dan menghampirinya. Bahkan saat itu Ketua Su masih belum merelakan kepergian Ningki yang merupakan prajurit kesayangannya itu. Sehingga Ningki pun memberikan bunglonnya kepada Ketua Su agar sang ketua tidak merasakan kesedihan. Dan dia akan mengambil kembali hewan tersebut di saat mereka bertemu. Dan setelah itu Ningki pun meninggalkan Ketua Su untuk pergi mengawal sang putri menuju kerajaan Tang. Setelah itu sampailah mereka di sebuah gunung. Namun sang putri menghentikan perjalanan mereka dan ingin berkemah di sana. Ningki yang melihat kondisi itu tidak merasa aman. Dengan segera ia pun menolak perintah sang putri. Namun sang putri memaksanya dan memerintahkan para prajuritnya untuk membangun tenda di sana. Dan tak lama kemudian mereka pun diserang dengan ratusan anak panah oleh sekelompok pasukan yang tidak dikenal. Yang hal itu membuat para prajurit banyak terbunuh akibat serangan tersebut. Kemudian Ningki pun membantu Liu yang sedang berlari menuju kereta untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang masih berada di dalam kereta tersebut. Dan Liu pun bersembunyi di sana. Sementara saat itu Ningki menghadapi pasukan yang menyerang mereka dengan menggunakan pedangnya. Dengan bersamaan seorang pria bertubuh besar pun datang dengan melemparkan sebuah pohon besar. Yang hal itu membuat Ningki menjadi pingsan akibat terkena pohon tersebut demi menolong adiknya itu. Master Lu yang dari tadi masih terdiam pada akhirnya dia pun keluar dari keretanya. Dan dengan segera ia pun menggunakan jurusnya untuk mengalahkan pria besar itu. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang sangatlah cepat. Dan dengan menggunakan pedangnya dia pun dengan mudahnya langsung membunuh satu persatu dari prajurit sang putri. Yang ternyata di dalam tubuhnya terdapat kekuatan iblis yang membuatnya sangatlah cepat. Dan pertarungan pun terjadi antara Master Lu dengan orang tersebut. Bahkan Master Lu pun tak sanggup melawannya. Yang pada akhirnya Ningki pun memiliki ide untuk membunuh orang itu dengan menggunakan anak panahnya. Sehingga pria itu pun tewas dan meledak di sana. Saat itu sang putri pun menghampiri Ningki dengan mengucapkan terima kasih dikarenakan telah menyelamatkannya. Dan tidak hanya itu, sang putri pun meminta maaf kepada Ningki yang sudah menganggapnya tidak memiliki kemampuan bela diri. Yang hal itu membuat Ningki memaafkannya, sehingga mereka pun bercanda gurau layaknya seorang teman lama tak bertemu. Dan keesokan paginya, para pasukan elit kerajaan Tang pun berhasil menemukan sang putri, sehingga mereka pun sangatlah senang melihat kondisi sang putri dengan selamat. Dan mereka pun dengan segera pergi dari tempat itu menuju istana Tang. Sementara Ningki bersama pasukan lainnya akan melanjutkan perjalanannya esok hari. Di tempat lain, seorang jenderal bernama Xiao Ho ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kerajaan Tang. Ternyata pasukan yang ingin membunuh Putri Liu sebelumnya adalah ulah dari perintah sang jenderal Xiao Ho. Yang hal itu membuat sang kaisar sangatlah marah kepadanya, dikarenakan jenderal Xiao Ho ingin membunuh putri sang kaisar. Tak lama setelah itu selir Xiao Tian pun datang ke sana dengan memohon kepada sang kaisar untuk mengampuni jenderal Xiao Ho. Yang ternyata jenderal Xiao Ho itu merupakan adik kandung dari selir Xiao Tian. Dan atas permintaan dari istri keduanya tersebut, sang kaisar pun memaafkannya.
Singkatnya esok pagi pun tiba. Ningki bersama Sangsang sedang melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Tang. Namun mereka berhenti dikarenakan Master Lu menghampirinya. Saat itu Master Lu mengatakan kepada Ningki jika dirinya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang kultivator, dikarenakan di dalam tubuhnya tidak terpancar aura spiritual. Yang membuat di malam harinya Ningki tidak bisa tertidur akibat pembicaraan Master Lu sebelumnya. Dan keesokan paginya, dia pun dengan segera menemui Master Lu kembali dengan menanyakan kepadanya tentang kekuatan apa saja yang dimiliki seorang kultivator. Master Lu pun menjelaskan jika seorang kultivator bisa menguasai beberapa kekuatan spiritual dengan sekaligus bersamaan. Salah satunya adalah kekuatan spiritual dalam mengendalikan benda. Apapun benda tersebut akan dikendalikan oleh kultivator ini untuk mengalahkan para musuhnya dengan jarak yang jauh. Kekuatan spiritual berikutnya adalah mengendalikan pikiran. Dengan kekuatan ini, kultivator tersebut bisa merubah sebuah benda menjadi apapun untuk mengalahkan para musuhnya hanya dengan pikiran. Bahkan jika kultivasinya sangat tinggi, membuat para musuh tidak bisa bergerak, hanya merasakan kultivasi lawan. Dan yang terakhir adalah kekuatan spiritual simbol. Kekuatan ini dapat mengeluarkan sebuah simbol untuk mengalahkan para musuhnya dengan sekali serangan. Tidak hanya itu, sang master pun memberikan informasi tentang tingkatan kultivasi agar Ningki bisa mempelajari dan menjadi kultivator yang sangatlah kuat. Walaupun saat ini di tubuh Ningki tidak memiliki bakat dalam mempelajari aura spiritual, namun tidak ada yang tidak mungkin jika Ningki selalu belajar dan berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Mendengar hal itu, Ningki pun menjadi semangat kembali dan ingin secepatnya memasuki perguruan. Singkatnya beberapa hari kemudian, Ningki bersama Sangsang akhirnya telah tiba di sebuah kota kerajaan Tang. Namun di saat di depan gerbang masuk, secara tiba-tiba mereka melihat sebuah patung burung yang seketika mengeluarkan aura jahat yang membuat langit menjadi gelap dan turun hujan dengan derasnya. Dengan aura tersebut, tiba-tiba Ningki merasakan sesak di dadanya yang membuat dirinya sangatlah sulit bernapas. Namun seketika cuaca kembali cerah dan hujan itu pun menjadi terhenti, yang membuat Ningki merasa ketakutan dan dengan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan tiba di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, yang ternyata tempat itu merupakan tempat tinggal Ningki di waktu kecil. Namun seluruh orang di sana telah dibantai oleh pasukan Jenderal Xiao Ho, dan saat ini Ningki hanya bisa mengenang kenangan pahit tersebut. Sementara di istana kerajaan Tang, terlihat Putri Liu sedang menghampiri adiknya yang bernama Hunyuan. Hal itu membuatnya sangatlah senang bisa kembali melihat adiknya tersebut. Dan ternyata semua acara yang Hunyuan buat saat ini merupakan bentuk kehormatan untuk menyambut kedatangan kakaknya yang telah kembali ke istana Tang. Sedangkan Ningki yang bersama dengan Sangsang, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang, dan hal itu membuat Ningki langsung menahan serangan tersebut. Melihat sarung tangan orang itu, seketika membuat Ningki mengingat ke masa lalu. Di saat itu orang tua beserta keluarga Ningki telah dibantai oleh pasukan Jenderal Xiao Ho. Dan tidak hanya itu, bahkan adiknya pun dibunuh secara sadis. Dan ketika Ningki yang akan dibunuh oleh salah satu pasukan di sana, tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang anak kecil dengan memukul pasukan tersebut. Singkatnya mereka berdua pun yang selamat, kemudian saling berkenalan satu sama lain, dan anak kecil itu bernama Zhao. Bahkan mereka pun berjanji suatu saat nanti akan membalaskan dendam atas kematian keluarganya itu kepada Jenderal Xiao Ho, yang merupakan salah satu jenderal di kerajaan Tang. Yang pada akhirnya setelah 15 tahun kemudian, mereka pun saat ini bertemu kembali dan melanjutkan pembicaraannya di sebuah kedai, yang ternyata Sangsang merupakan seorang bayi yang dulu ditemukan oleh mereka berdua. Maka dari itu Ningki sudah menganggap Sangsang sebagai adiknya sendiri. Singkatnya keesokan paginya, Ningki bersama Sangsang tidak sengaja menemukan sebuah tempat tinggal yang layak untuk mereka. Bahkan mereka pun dengan segera membersihkan tempat tersebut untuk dijadikan sebuah toko. Dikarenakan untuk kebutuhan hidup mereka pun akan menjual beberapa lukisan milik mereka. Namun dengan bersamaan datanglah seseorang yang tidak dikenal, yang ternyata orang tersebut merupakan pemilik tempat itu bernama Xiao Su, yang mengizinkan Ningki untuk tinggal di sana. Sehingga Ningki bersama Sangsang sangatlah berterima kasih kepada Xiao Su yang sudah mengizinkan mereka untuk singgah di sana.
Sementara di tempat lain, Zhao saat ini sedang menjalankan misinya untuk menjadi mata-mata balas dendam agar mendapatkan informasi mengenai keberadaan Jenderal Xiaohu. Namun ternyata misinya itu telah diketahui oleh anak buah Jenderal Xiaohu, sehingga mereka pun menjebak Zhao untuk mengikuti mereka ke sebuah tempat yang sepi. Yang pada akhirnya Zhao yang sendirian pun harus bertarung melawan para prajurit di sana. Bahkan dia yang kewalahan bertarung melawan mereka, dengan segera ia pun pergi ke kediaman Ningqi. Namun di sana Ningqi tidak ada, yang membuatnya harus bertarung kembali melawan para prajurit itu. Zhao yang terluka dengan beberapa sabetan pedang musuh membuatnya harus kewalahan melawan mereka. Dan datanglah salah satu prajurit di sana yang dengan segera langsung membunuh Zhao dengan sadisnya. Setelah itu Ningqi bersama Sangsang pun telah kembali ke tempat kediamannya dengan mendapatkan tetesan darah di pintunya. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun akhirnya melihat Zhao yang dibawa oleh prajurit di sana dengan kondisi Zhao yang sudah mati. Hal itu membuat Ningqi sangatlah terkejut dan tidak menyangka jika sahabatnya itu akan tewas di tangan prajurit Jenderal Xiaohu. Singkatnya malam pun tiba. Ningqi yang masih bersedih atas kematian sahabatnya itu, dia pun langsung pergi menuju lokasi tempat Zhao terbunuh. Dan saat itu Ningqi yang bersedih bercampur marah, dia pun berjanji akan membalaskan kematian sahabatnya tersebut. Sementara di sebuah markas, Xiao Su yang merupakan wakil ketua sekte Yulong di bawah naungan Sang Kaisar Li, ia pun merasa marah karena mendengar kematian Zhao. Dikarenakan Zhao merupakan salah satu bagian dari kelompok mereka, bahkan mereka sudah menganggap Zhao sebagai saudaranya. Dan Xiao Su yang telah mengetahui siapa pelaku pembunuh Zhao, membuat dirinya akan membalaskan dendam atas kematian Zhao dan akan menyerang malam ini. Sementara Ningqi yang menyelinap ke salah satu pejabat kerajaan bernama Zhang, ia pun menyekapnya untuk mempertanyakan tentang siapa pelaku yang telah membunuh Zhao. Namun saat itu Zhao tidak ingin mengatakannya, bahkan dia pun berhasil kabur dari sekapan Ningqi, sehingga saling kejar pun terjadi. Dan dengan bersamaan, Xiao Su yang berada di atas pun melihat tindakan Ningqi tersebut. Zhang yang berlari dengan panik membuat dirinya harus terjatuh dan mati di sana. Mengetahui hal itu, Ningqi pun segera pergi meninggalkannya. Kemudian Li Fei yang merupakan adik kandung dari Sang Kaisar Li telah mendapatkan informasi jika Zhang telah mati secara tiba-tiba. Namun salah satu prajurit di sana melihat adanya Xiao Su di saat Zhang mati. Hal itu membuat Li Fei menuduh Xiao Su sebagai pelaku pembunuh tersebut, sehingga ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Xiao Su di malam ini juga. Dengan bersamaan Xiao Su pun datang ke kediaman Ningqi dengan memohon kepadanya meminta bantuan bekerja sama untuk menyerang orang yang telah membunuh Zhao. Dan mendengar hal itu Ningqi pun langsung menyetujuinya dikarenakan mendiang Zhao merupakan sahabatnya sendiri. Kemudian Ningqi pun bersiap-siap untuk membawa semua peralatan senjata dalam sekaligus. Hal itu membuat Xiao Su sedikit tertawa melihatnya, dikarenakan ia melihat Ningqi tidak seperti orang yang ingin membunuh, tapi seperti orang yang akan pindah rumah. Sebagian senjata itu tidak akan penting, dikarenakan malam ini dia akan melawan seseorang yang sangatlah kuat. Di tengah perjalanan, mereka pun disambut oleh beberapa pasukan dari Li Fei yang ingin membunuh Xiao Su, yang dianggap telah membunuh salah satu pejabat kerajaan Tang, yaitu Zhang. Sehingga pertarungan dua pendekar melawan beberapa pasukan pun terjadi di sana. Dan di saat itu Ningqi pun hanya terdiam terpana melihat kehebatan Xiao Su dengan jurus berpedangnya. Satu persatu lawan pun telah dibunuh oleh Xiao Su seorang diri. Bahkan di saat itu juga ia belum menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah semuanya selesai, Xiao Su pun berteriak dengan mengatakan kepada Ningqi jika saat ini giliran Ningqi untuk menghabisi pasukan musuh. Mendengar hal itu, Ningqi pun dengan segera mengeluarkan kedua pedangnya dan langsung menyerang mereka. Walaupun saat ini Ningqi belum memiliki kekuatan spiritualnya, namun kemampuan berpedangnya sangatlah hebat yang membuat para pasukan di sana mati seketika. Dan setelah pasukan musuh telah mati, Ningqi bersama Xiao Su melanjutkan perjalanannya menuju kediaman orang yang telah membunuh Zhao, dan orang itu bernama Xiang. Namun kedatangan mereka berdua telah diketahui oleh Xiang dan pasukannya, sehingga mereka pun diserang oleh pasukan musuh.
Dengan segera Xiao Su pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang membuat panah itu terhenti seketika. Bahkan dia pun menyerang pasukan musuh hanya dengan aura spiritualnya. Kemudian Xiao Su pun dengan segera menyerang Xiang dengan kekuatan rohnya, dan pertempuran tersebut hanya dilakukan oleh para kultivator saja, sehingga Ningqi yang berada di sana dengan sigap harus menjaga tubuh Xiao Su dari serangan para musuh. Dan di tempat lain, pertarungan sengit sesama kultivator pun terjadi di sana. Namun dikarenakan Xiang bukanlah lawan bagi Xiao Su, sehingga Xiang pun harus terbunuh di sana. Yang pada akhirnya mereka berdua pun telah selesai membunuh para pasukan di sana, dan dengan begitu mereka pun berhasil membalaskan dendam atas kematian Zhao. Namun di dalam perjalanan pulang, dengan tiba-tiba ada seseorang yang sangatlah kuat telah menghadang mereka berdua. Bahkan dengan kekuatannya itu, membuat Xiao Su berlutut tak mampu berdiri melawan kekuatan spiritual orang tersebut. Ningqi yang hanya bisa melihat kekuatan orang misterius itu, dengan segera ia pun menyerang orang itu dengan menggunakan anak panahnya. Namun tidak ada satupun anak panah yang berhasil mengenai tubuh orang tersebut. Kemudian orang itu pun keluar dari keretanya, dan dia merupakan salah satu pejabat kerajaan bernama Wang Zi. Bahkan dia pun merupakan anak buah dari Li Fei yang sudah diperintahkan untuk membunuh Xiao Su. Mengetahui hal itu, Xiao Su pun langsung menyerangnya, namun serangan itu langsung dipatahkan oleh Wang Zi. Dan dengan segera membalikkan serangan itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun tiba-tiba serangan itu dihentikan oleh kekuatan spiritual simbol yang sangatlah kuat, yang ternyata itu ulah dari seseorang kakek tua yang datang ke sana. Dan dengan segera kakek tua itu pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual terkuatnya, yang membuat Wang Zi tak berdaya melawan kekuatan tersebut. Dan ternyata kakek tua itu merupakan salah satu master kungfu yang berada di perguruan Tang, sehingga sang master pun langsung memerintahkan Wang Zi untuk segera pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat ada seseorang yang akan membalaskan dendam kepada kerajaan Tang. Dia bernama Ming Qi, yang merupakan salah satu orang dari kerajaan Yan yang selamat akibat penyerangan dari kerajaan Tang. Dan anak kecil yang di sebelahnya itu adalah saudaranya bernama Long Qing, yang saat ini berada di kuil Siling. Sehingga saat ini Ming Qi sedang mengatur sebuah rencana untuk membunuh kaisar kerajaan Tang untuk membalaskan dendam. Sementara di istana Tang, sang kaisar pun telah mengetahui kebusukan Li Fei atas tindakannya tersebut. Yang ternyata Li Fei melakukan hal itu dikarenakan Li Fei sangatlah iri terhadap sang kaisar Li yang merupakan kakak kandungnya. Dikarenakan saat dulu Li Fei hanyalah diberikan sebuah pedang legenda oleh ayahnya yang merupakan sang kaisar terdahulu. Sementara Li diberikan sebuah tahta menjadi kaisar kerajaan Tang selanjutnya, yang hal itu membuat Li Fei sangatlah marah dan iri kepada kakaknya tersebut. Sehingga sampai saat ini Li Fei akan selalu berusaha melakukan hal apapun demi menggantikan posisi kakaknya itu. Sementara di tempat lain, terlihat Long Qing sedang mencari keberadaan Pangeran Neraka. Hal itu tugas dari kuil Siling yang hingga saat ini masih belum ketemu. Dan di tempat lain, saat ini Ningqi bersama Xiao Su semakin dekat. Bahkan mereka sudah menganggapnya sebagai saudara. Sehingga keesokan harinya, Ningqi pun dibawa ke dalam istana Tang oleh Xiao Su untuk dijadikan pasukan elit. Dan itu semua sebagai tanda terima kasih kepadanya dikarenakan kemarin malam telah membantunya. Dengan bersamaan di aula istana kerajaan Tang, saat itu sang kaisar Li sangatlah marah terhadap Li Fei beserta seluruh pejabat kerajaan, dikarenakan mereka sudah membantu adiknya itu untuk membunuh Xiao Su yang merupakan wakil ketua sekte Yulong, yang ternyata sekte tersebut di bawah naungan sang kaisar Li. Bahkan yang mengejutkannya lagi, bahwa ketua dari sekte itu merupakan sang kaisar itu sendiri. Dan mendengar hal itu membuat para pejabat di sana terkejut dan meminta maaf atas tindakan mereka yang sebelumnya, terutama Li Fei yang berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya tersebut. Ningqi yang penasaran dengan ruangan sang kaisar, dengan segera ia pun masuk ke ruangan itu. Tidak hanya itu, ia pun menulis sebuah kalimat di atas kertas yang membuatnya harus menyembunyikan kertas itu di bawah bantalan kursi. Setelah salah satu jenderal di sana mengetahui Ningqi berada di ruangan sang raja.
Setelah keluar dari sana, sang jenderal pun memberitahukan tugas dari Ningki yang sebagai prajurit elit, yaitu mengumpulkan mengenai konflik apapun yang sedang terjadi di kerajaan Tang saat ini. Dan bahkan Ningki akan diberikan uang saku setiap bulannya dari kerajaan, yang membuat Ningki pun sangatlah senang sang jenderal melakukan ini, dikarenakan atas permintaan Xiao Su yang merupakan teman dekatnya sang jenderal, sehingga ia pun memberikan posisi itu kepada Ningki. Sementara di malam harinya, Li Fei yang sudah dipermalukan oleh sang kaisar di hadapan para pejabat istana, membuat ia harus melakukan sebuah rencana kembali untuk memusnahkan sang kaisar Li dari jabatannya. Dengan bersamaan, Xiao Su pun menemui sang kaisar Li dan mereka pun terlihat sangatlah akrab, dikarenakan sang kaisar merupakan ketua dari sekte Yulong. Namun seketika sang kaisar menjadi marah setelah Xiao Su mengatakan jika dirinya akan keluar dari sekte Yulong dan segera pergi meninggalkan kerajaan Tang. Hal itu ia lakukan dikarenakan saat ini semua orang telah mengetahui identitas aslinya sebagai wakil ketua sekte Yulong, yang merupakan sekte yang dibentuk khusus untuk memata-matai informasi keadaan di wilayah kerajaan Tang. Namun dengan alasan apapun, sang kaisar Li tetap tidak mengizinkannya untuk keluar dari sekte tersebut. Namun keputusan Xiao Su sudah bulat dan tetap akan pergi dari kerajaan Tang, sehingga dengan hormat kepada sang kaisar Li, dengan segera dia pun pergi dari sana. Setelah keluar dari gerbang istana kerajaan Tang, ia pun bertemu dengan anak buahnya yang ingin ikut bersama Xiao Su. Hal itu membuat Xiao Su terharu dan mengizinkan mereka untuk pergi bersama. Dan singkatnya di malam hari, Xiao Su pun bersama anak buahnya langsung mendatangi kediaman Ningki dengan langsung mengatakan jika Xiao Su pamit dan akan meninggalkan kerajaan Tang. Saat itu Xiao Su pun sangatlah senang bertemu dengan Ningki dan berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.